Dari jalanan kumuh Brooklyn, New York, lahir seorang legenda yang memiliki kisah awal yang sulit. Michael Tyson. Mike Tyson lahir pada 30 Juni 1966. Terlahir dari orang tua yang harus berjuang sendirian membesarkannya setelah ayahnya meninggalkan Mike dan kedua adiknya. Mereka tinggal di Brownsville, Brooklyn, sebuah lingkungan yang keras dengan tingkat kriminalitas yang tinggi. Saat kecil Mike sangat pemalu dan sering menjadi korban perundungan. Pada usia yang sangat muda, Mike sudah terjebak dalam lingkaran kejahatan. Saat berusia 11 tahun, ia sudah menjadi bagian dari geng lokal, geng yang dikenal sebagai Jolly Stompers. Tugasnya adalah mengambil uang dari mesin kasir, sementara anggota lainnya, yang lebih tua, menodongkan senjata kepada orang yang ingin mereka rampok. Karena sering jadi buronan kepolisian, Mike akhirnya ditangkap. Pada saat itu, umur Mike 13 tahun, bahkan bukan baru sekali. Mike telah ditangkap lebih dari 30 kali karena aktivitas kriminal masa kecilnya. Karena perilaku buruknya, ia akhirnya dimasukkan ke Tryon School for Boys, sebuah sekolah reformasi di New York. Di Tryon, Mike bertemu dengan konselor Bob Stewart yang pernah menjadi juara tinju amatir. Mike meminta Stewart untuk mengajarinya tinju. Meskipun awalnya ragu, Stewart setuju dengan syarat Mike harus menjauhi masalah dan berusaha keras di sekolah. Mike dengan cepat meningkatkan kemampuan membacanya ke tingkat kelas 7 dalam beberapa bulan. Dia juga berkomitmen untuk mempelajari segala hal tentang tinju, bahkan sering menyelinap keluar dari tempat tidurnya di malam hari untuk berlatih. Pada tahun 1980, Stewart merasa telah mengajarkan semua yang ia ketahui kepada Mike. Dia kemudian memperkenalkan Mike kepada manajer tinju legendaris, Konstantin Cus D'Amato, yang memiliki gym di Catskill, New York. D'Amato terkenal karena keterlibatannya dalam membesarkan petinju berbakat, dan ia melihat potensi besar dalam Mike. Hubungan antara D'Amato dan Mike bukan hanya hubungan antara pelatih dan murid, tetapi juga seperti hubungan antara ayah dan anak. Ketika Mike dibebaskan bersyarat dari Tryon pada September 1980, D'Amato mengambil alih pengawasannya sepenuhnya. D'Amato memberikan jadwal latihan yang ketat bagi Mike, mengirimnya ke sekolah pada siang hari, dan melatihnya di atas ring setiap malam. Dia juga memasukkan Mike ke dalam pertandingan tinju amatir, debut profesional dan rekor juara dunia termuda. Pada tanggal 6 Maret 1985, Mike membuat debut profesionalnya di Albany, New York, melawan Hector Mercedes. Mercedes would be set on DVD every week, and I'm watching this kid with a butcher block body just beating. How much? See here already. His punches are crisp, short, tight. How much was natural? How much was taught in Catskill? Brian, that's a great question. Because the story I just told when I saw him the first time and he got the bloody nose, I thought back afterwards and I said, gee, 2-3 years punches. I remember. Pada usia 18 tahun, Mike berhasil menang dalam pertarungan itu dengan KO hanya dalam satu ronde. Kemampuan pukulan cepat dan daya tahan yang luar biasa membuat lawannya merasa takut, seringkali enggan untuk menyerang. Hal ini memberikan Mike keunggulan luar biasa, seringkali menyamakan kedudukan dengan lawannya hanya dalam satu ronde. Inilah yang membuatnya mendapat julukan Iron Mike. Pada tahun 1986, Mike memenangkan 22 pertandingan berturut-turut dengan 21 diantaranya dimenangkan melalui KO. Pada tanggal 22 November 1986, Mike mencapai tujuannya. Ia memenangkan gelar juara dunia pertamanya melawan Trevor Berbick untuk merebut gelar juara kelas berat versi World Boxing Council. The word formerly of Jamaica, now fighting out of Miami. But I tell you to break this, stop fighting, step back, click. Tyson will have no part of it. Notice the movements ahead of Mike Tyson as he takes a leg. Mike Tyson, crushing right hand. Wow with a left hook, then a right hand right in the temple bone, and he's in trouble here. He reels backwards. That's the very first knockdown of the Tyson. Berbick doing nothing offensively. He crashes down. Mills Lane sends him to the corner, and look at the courage. Again, his mind and heart want to get up, but his body won't allow him to. His legs are rubberized. Look at it. Mills Lane continues the count, and it'll be scored as a knockout for Mike Tyson. And that's it. Dengan kemenangan KO di ronde kedua, Mike Tyson menjadi juara dunia kelas berat termuda dalam sejarah pada usia 20 tahun dan 4 bulan. Mike Tyson tidak hanya dikenal sebagai salah satu petinju terbaik di dunia, tetapi juga dikenal dengan julukan si leher beton. Julukan ini mengacu pada lingkar leher Tyson yang jauh lebih besar dari ukuran normal, memberikan kesan kekokohan dan kekuatan yang luar biasa. Dengan berat 86 kg dan lingkar leher 20 inci, 50 cm,
Tyson menunjukkan kekuatan dan kemampuannya bahkan sejak usia 12 tahun. Dia dilatih oleh beberapa pelatih terbaik, termasuk Cus D'Amato dan Teddy Atlas. Studi pernah dilakukan untuk mengukur kekuatan pukulan Tyson. Hasilnya, diperkirakan kekuatan pukulan Tyson mencapai 1.600 joule, mengalahkan rekor salah satu pemukul terberat sebelumnya, Rocky Marciano, yang hanya memiliki 1.256 joule. Kekuatan pukulan Tyson setara dengan ditembak oleh 13 orang menggunakan pistol kaliber 22 dengan jaket peluru, atau terasa seperti jatuh dari ketinggian 2,1 meter. Dengan kekuatannya yang luar biasa itu, Mike Tyson melegenda dan menjadi salah satu petinju terbaik dalam sejarah tinju dunia hingga saat ini.